Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kelapangan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah kenikmatan ketika kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang selalu dirindukan oleh setiap umat manusia, terutama umat muslim di seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah, yaitu kisah seorang sahabat Nabi yang terakhir, yaitu Abu Kilabah. Suatu saat ada salah seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang menuju ke suatu tempat. Berkebetulan di daerah itu sang musafir ini kehabisan bekal dan dia melihat salah satu tenda. Kemudian dia menghampiri tenda tersebut dan dia mendekatinya dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sang penghuni tenda menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah engkau, wahai anak muda, masuklah engkau. Kemudian sang musafir ini masuk. Alangkah terkejutnya dia ketika dia melihat sang penghuni tenda ini. Ternyata dia adalah seorang yang buta matanya, yang lumpuh kaki dan tangannya. Kemudian sang penghuni tenda bertanya, wahai anak muda, apakah gerangan engkau datang kemari? Hana langkahmu kini. Kemudian sang musafir menjawab, aku sedang menuju ke suatu tempat, kemudian aku kehabisan bekal, maka aku berhenti dan aku melihat tenda ini. Kemudian aku bertemu dengan Anda. Sang penghuni tenda menjawab, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Apa yang bisa aku bantu, wahai anak muda? Sang musafir semakin bingung. Orang yang lumpuh kaki dan tangannya, yang buta matanya, tapi menawarkan bantuan. Kemudian sang musafir menjawab, aku kehabisan air. Dan sang penghuni tenda menawarkan, silakan pilihlah. Ambillah di sekitarmu apa yang bisa kamu pergunakan. Dan lagi-lagi sang penghuni tenda menjawab, Alhamdulillah. Sang musafir semakin bingung dan semakin bertanya-tanya di dalam dirinya. Dan dia berkata kepada salah seorang penghuni tenda tadi, wahai Bapak, kenapa engkau selalu bersyukur sementara engkau orang yang buta, orang yang lumpuh kaki dan tangan? Dan penghuni tenda ini menjawab, diamlah engkau, wahai muda. Engkau tidak tahu begitu besar nikmat Allah kepada saya. Engkau tidak tahu begitu besar nikmat Allah. Allah memberikan saya berbicara, memberikan lisan yang sempurna, saya sudah bersyukur. Kemudian sang musafir setelah lama
Baiklah kalau begitu, wahai saudara atau bapak. Sang musafir berkata, apakah ada yang bisa saya bantu wahai bapak? Kemudian penghuni tenda ini menjawab, wahai anak muda, saya memiliki seorang anak. Sudah 3 hari tidak pulang, tidak menemui saya ataupun tidak pernah pulang ke tenda ini. Apa gerangan? Bisakah engkau membantuku untuk melihat di sekitar sini? Kalau kamu jumpa salah seorang di sini, maka itu adalah anakku. Kemudian sang musafir menjawab, baiklah Pak, saya akan mencari anak Bapak. Kemudian sang musafir ini mencari semakin jauh. Dia berjalan, kemudian dia melihat ada kerumunan singa yang sedang memakan bangkai. Ternyata yang dimakan itu adalah manusia. Maka dia berpikir, ini adalah anaknya. Karena sudah disebutkan ciri-ciri oleh bapak tadi, oleh sahabat tadi. Ketika sang musafir melihat kejadian ini, maka dia semakin bingung. Bagaimana caranya untuk menyampaikan bahwa anak orang ini sudah meninggal. Maka lama-lama dia mencoba untuk mendekat dan menghampiri bapak tadi, bapak yang berada di dalam sebuah tenda. Kemudian sang musafir mendekati salah seorang yang berada di tenda tadi dan berkata, wahai bapak ataupun wahai tuan, ceritakan kepadaku tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Apakah Anda tahu tentang kisah Nabi Ayub? Maka orang tua ini menjawab, Ayub alaihissalam adalah orang yang sabar. Selama 20 tahun dia ditimpa musibah. Selama 20 tahun 12 putranya meninggal. Selama 20 tahun hartanya hilang. Selama 20 tahun dia ditimpa penyakit, yaitu penyakit kusta. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar, tetap tabah, tetap ikhlas dalam menjalani semua ini. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat luar biasa kesabarannya. Ini yang disampaikan oleh orang tua itu. Dan sang musafir kembali berkata, wahai Tuan, saya berharap Anda bersabar dan Anda adalah bagian dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anak Anda sudah meninggal dunia dan diterkam oleh singa, sedang dimakan oleh singa di gurun ini. Maka orang tua ini tersenyum dan mengucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sang musafir ini berpikir, mungkin ketika disampaikan berita ini kepada orang tua ini, maka dia akan menangis karena kehilangan putranya satu-satunya. Tetapi orang ini tersenyum dan mengucapkan syukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan sang musafir bertanya, wahai Tuhan, kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah sementara anakmu meninggal? Dan orang tua ini menjawab, kalau menurut ajaran kita, ajaran Islam, bahwa orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu rajin beribadah kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya, maka dia akan masuk surga. Anak saya salah satunya adalah orang yang taat kepada Allah dan patuh kepada saya. Maka saya berharap
dia adalah salah satu menjadi penghuni surga. Kemudian orang tua ini tersenyum dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia meninggal dunia. Sang musafir semakin bingung bagaimana caranya untuk menguburkan orang tua ini sementara dia hanya sendiri di situ. Kemudian dia menutup dengan kain dan dia keluar dari tenda. Berkebetulan dia melihat ada 4 orang yang sedang melewati gurun pasir tersebut yang menaiki kuda. Kemudian dia memanggil, "Wahai Tuan, berhentilah sebentar." Maka orang ini berhenti. Kemudian turunlah mereka dari kuda dan berkata kepada sang musafir, "Ada apa? Engkau memanggil kami?" Kemudian sang musafir menjawab, "Ada orang tua yang meninggal di dalam kemah ini. Dia adalah orang yang buta, orang yang lumpuh tangan dan kakinya. Dia hanya sendiri di sini dan aku tidak tahu pada siapa aku bisa meminta bantuan." Maka orang-orang ini terkejut. "Apa katamu? Orang yang lumpuh? Orang yang buta?" Maka mereka masuk dan mereka membuka kain yang sudah ditutupkan oleh sang musafir tadi di wajah seorang orang yang di dalam kemah tadi. Kemudian dia buka, ternyata adalah orang yang mereka cari. Kemudian mereka menangis dan mereka memeluk jasad ini. Dan sang musafir semakin bingung. Dan sang musafir bertanya, "Kenapa kalian menangis? Wahai tuan-tuan, kenapa kalian menangis? Apa yang kalian tangiskan? Apa kalian kenal dengan orang ini?" Maka keempat orang ini berkata, "Ini adalah Abu Kilabah Al-Jurmi. Dia adalah sahabat Nabi yang terakhir. Inilah orangnya. Hanya dia yang masih hidup, sahabat Nabi. Inilah orang yang kami cari selama ini. Dia adalah orang yang alim. Dia adalah orang yang soleh. Doanya mustajabah. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang adil. Sang Khalifah menyuruh kami untuk mencari beliau untuk menjadi sang hakim. Maka dia melarikan diri ke tempat ini." Maka sang musafir pun menangis sambil memeluk Abu Kilabah ini. "Alhamdulillah, ternyata aku bertemu dengan seorang sahabat Nabi, dengan sahabat Rasulullah SAW di tempat ini." Dan dia menangis terseduh-seduh karena baru dia tahu bahwa yang meninggal tadi adalah sahabat Rasulullah yang terakhir, yaitu Abu Kilabah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa begitu berartinya orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, dan begitu berartinya orang yang berilmu di sekitar kita, orang yang beradab, yang berakhlak mulia di lingkungan kita. Maka dari kisah ini, marilah kita mengambil iktibar atau pelajaran. Orang-orang sabar itu, insya Allah, tempatnya adalah surga. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kisah ini kita mengambil pelajaran dan mendapat sedikit bekal buat kita, menjadi amal buat kita, terutama bagi saya secara pribadi, kemudian kepada Bapak, Ibu, kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.